Pertama, bisikannya. Apa bisikan syaitan? Haha, ntar aja lah baca Quran. Itu acara TV lagi bagus tuh. Bahwa suatu hari ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama kami, tiba-tiba beliau pingsan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Kita lanjutkan sedikit lagi. Masih adab membaca Al-Quran. Dianjurkan membersihkan mulut sebelum membaca Al-Quran. Membersihkan mulut minimal dengan berkumur-kumur. Kalau bisa bersiwak, menggosok gigi, ya. Menggosok gigi bisa dengan kayu siwak. Tahu kayu siwak? Yang khas dari Timur Tengah itu, oleh-oleh haji, oleh-oleh umroh, ya. Boleh juga dengan sikat gigi, dengan pasta giginya, dengan odolnya. Yang penting judulnya menggosok gigi. Ini tidak wajib. Ini sunnah, ini dianjurkan. Ini diantara adab sebelum membaca Al-Quran, kalamullah. Kenapa? Karena seorang pembaca Al-Quran ketika hendak membaca Al-Quran, baik sekali mulutnya itu dalam keadaan bersih, apalagi wangi, ya. Mulut kalau tidak disikat, ya, atau tidak dikumur, itu mulut itu bau. Mungkin kitanya nggak nyadar. Nah, coba kalau ngetesnya, coba istri kita belum gosok gigi, coba cium mulutnya. Nah, itu akan ketahuan di situ bahwa mulutnya bau. Nah, untuk mengagungkan Al-Quran, jangan kita membaca Al-Quran ketika mulut kita sedang bau. Maka dianjurkan menggosok gigi supaya mulut kita itu wangi, ya, mulut kita menjadi wangi. Huzaifah ibnul Yaman, ya, radhiyallahu anhu. Huzaifah radhiyallahu anhu mengatakan, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza qama litahajjudi minal laili yashusu fahu bisiwak. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Yaman, kata Huzaifah, apabila bangun di tengah malam untuk melaksanakan sholat tahajud, ya, sholatul lail, beliau membersihkan mulutnya dengan siwak. Beliau membersihkan mulutnya dengan siwak, karena waktu itu belum ada sikat gigi, belum ada odol, yang adanya siwak. Itu yang digunakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang mau dengan siwak itu juga boleh, malah itu lebih baik. Nah, kemudian kalau tidak ada siwak, boleh dengan sikat gigi, dengan pasta giginya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, Ahmad, An-Nasai, Abu Daud, Ibnu Majah, Ad-Darimi dan lainnya. Nah, ini mempersiapkan kebersihan mulut sebelum kita membaca Al-Quran. Terlepas membaca Al-Quran itu pakai mushaf ataupun tidak pakai mushaf, membaca hafalan, tetap dianjurkan kepada kita apa? Menggosok gigi atau bersiwak. Sekarang timbul pertanyaan, bagi kita yang sudah hafal Al-Quran, manakah yang lebih baik, kita membaca hafalan ataukah membaca mushaf? Di sini terjadi ikhtilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan bagus membaca hafalan saja tanpa memegang mushaf. Apalagi kita kan tidak terlalu terikat dengan kesucian. Sebagian ulama mengatakan lebih baik kita pegang mushaf, baca mushaf walaupun sudah hafal. Terjadi ikhtilaf, perbedaan pendapat. Nah,
Kedua ikhtilaf ini bisa kita kompromikan, dua-duanya kita pakai. Bagaimana cara mengkompromikan dua ikhtilaf ini? Kalau kita lebih yakin dengan hafalan kita, lebih khusyuk dengan hafalan kita, lebih ringan dengan hafalan kita, lebih nyaman dengan hafalan kita, ya silahkan baca dengan hafalan saja, tidak usah pegang mushaf. Sebaliknya, kalau kita merasa lebih yakin pakai mushaf, ya hitung-hitung sambil murajaah, mana tahu sudah lupa, ya. Perlu juga bacaan ini kita kir, jangan mobil saja dikir, ya. Kan mobil kita selalu dikir secara berkala, ya. Bacaan perlu juga dikir. Karena al-khata' wa nisyan sifatani linnas, salah dan lupa itu dua sifat manusia. Nah, hitung-hitung untuk mekir bacaan kita, walaupun sudah hafal, kita baca mushaf juga, ya. Kalau itu tujuan kita, ia lebih baik kita pakai mushaf, dan juga akan menambah nilai ibadahnya. Kita juga bersuci, berwudu, ya. Maka kita baru membaca Al-Qur'an. Nah, lalu selanjutnya, sebelum kita membaca ayat demi ayat Al-Qur'an itu, terlebih dahulu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berlindung kepada Allah, lalu membaca. Kalau yang dibaca itu awal surah, kita baca bismillah, ya. Kita berlindung kepada Allah ini terlepas apakah di awal surah ataukah di pertengahan surah, kita berlindung kepada Allah. Berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan. Kenapa harus berlindung kepada Allah? Pertama, karena ini perintah daripada Allah itu sendiri. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Apabila Anda akan membaca Al-Quran, maka berlindunglah kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Kenapa harus berlindung? Karena memang kita selalu dikerjain ketika membaca Al-Quran. Kalau ngobrol, ngalur ngidul, kita tahan berjam-jam. Tapi kalau sudah membuka Al-Quran, baru ayat pertama, mungkin kita merasakan baru ayat pertama sudah mulai muak. Sudah muak, datanglah ngantuk, datanglah bosan. Teraja. Ini gangguan syaitan. Nah, maka sebelum kita membaca Al-Quran itu, kita berlindung dulu kepada Allah dari gangguan syaitan, supaya kita lebih bisa lama-lama membaca Al-Quran. Ini usaha. Nah, kemudian kalimat ta'awuz itu bermacam-macam yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 3 macam ta'awuz. Apa itu ta'awuz? Perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada 3 macam ta'awuz itu. Pertama, mungkin yang kita hafal, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, ini yang umum, ya. Ini yang umum, nggak ada yang nggak hafal ini. Orang nggak ngaji pun hafal, ya. Orang nggak sholat itu pun hafal. Yang pertama, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Macam yang kedua, a'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Kalau tadi berlindung kita kepada Allah tanpa membawakan sifat-sifatnya. Yang kedua, berlindung kepada Allah dengan menyertakan sifat-sifatnya. Yang pertama tadi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan yang terkutuk. Nah, yang kedua, a'udzubillahi samii'il 'alim. Aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar lagi mengetahui.
minasyaitonir rajim, dari gangguan syaitan yang terkutuk. Ya, mudah-mudahan nggak bingung ya. Jadi dengan menambah dua sifat sami' dan alim. A'udzubillahi sami'il alim minasyaitonir rajim. Nah, macam yang ketiga, kita berlindung kepada Allah, membawakan dua sifat Allah tadi, dan membawakan lagi dua tipu daya syaitan. Ya, ya. Tiga tipu daya syaitan. Apa bunyinya? A'udzubillahi sami'il alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya. Apa artinya? Aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui dari gangguan syaitan yang terkutuk, ya, min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, dari bisikannya, dari tiupannya, dan dari hembusannya. Wah, ini berbahaya. Pertama, bisikannya. Apa bisikan syaitan? Haha, ntar aja lah baca Quran. Itu acara TV lagi bagus tuh. Ya, acara TV lagi bagus. Ntar aja Quran juga bisa ntar. Contoh. Atau lagi baca Quran, temanmu ada di luar tuh, ntar aja baca Quran, mumpung ada temanmu. Ya, mungkin kita punya teman sahabat gitu. Atau sedang baca Quran, ada nampak yang enak, ada nampak yang indah, macam-macam, supaya kita meninggalkan Al-Quran. Itu bisikan. Kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan, dari bisikannya syaitan itu. Setelah itu wa nafthihi, ya, dari tiupannya. Ternyata kita ditiup oleh syaitan. Tiupan syaitan inilah yang membuat datangnya rasa ngantuk, rasa males, yang berujung kepada nguap-nguap itu tadi. Kadang-kadang rasa mau pecah ini mulut, nguap terus, nggak jadi-jadi baca Quran. Itu adalah tiupan syaitan. Lalu wa nafthihi, dan dari hembusannya. Nah, ini mungkin bagi kita sama saja, tiup dan hembus ya. Ternyata dalam bahasa Arab ini beda. Jadi kita berlindung kepada Allah yang maha mendengar, yang maha mengetahui dari godaan syaitan yang terkutuk, dari bisikannya, dari tiupannya, dari hembusannya. Hadis ini, ya, diriwayatkan oleh Abu Daud, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani. Ibnu Katsir berkata dalam Aslus Sunan yang 4 meriwayatkan hadis ini, dan juga At-Tirmidzi berkata ini adalah hadis yang paling masyhur pada bab tafsir Al-Qur'an Al-Azim. Nah, ini sebelum kita membaca ayat demi ayat dari Al-Quran tersebut. Nah, mudah-mudahan setelah kita menyempurnakan adab-adab sebelum membaca Al-Quran ini, mudah-mudahan kita bisa lancar, ya, kita tidak ada gangguan, dan syukur-syukur kita bisa menambah hafalan kita. Sebelum membaca Al-Quran, dianjurkan juga membaca bismillah kalau kita membaca dari awal surah. Kalau membaca dari awal surah. Tapi kalau kita membaca di pertengahan surah, itu tidak dianjurkan membaca bismillah, cukup ta'awuz saja. Mana dalilnya? Dalilnya adalah Anas bin Malik, kembali beliau radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa suatu hari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama kami, tiba-tiba beliau pingsan.
Tiba-tiba beliau pingsan. Lalu menengadahkan kepala beliau ke langit dan tersenyum. Lalu kami bertanya setelah beliau siuman, apa yang membuat engkau tersenyum ya Rasul? Nah, lalu beliau menjawab, unzilat alayya anifan suratun faqara'a bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nah, hadis ini ya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Diceritakan oleh Ibnu Abbas, pada suatu kali Rasulullah pingsan. Lalu beliau menengadah ke langit. Nah, lalu tersenyum. Nah, ini kan aneh. Para sahabat yang hadir bertanya, ada apa ini? Ya, tidak ada panas, tidak ada hujan, beliau tersenyum sendiri. Ya, kalau pada hari ini, nah mungkin orang menilai miring kali, gila kali, stres kali. Tapi Nabi tidak mungkin seperti itu. Nah, maka sahabat konfirmasi, ya Rasulullah, apa yang menyebabkan engkau tersenyum? Lalu beliau menjawab, unzilat alayya anifan surah. Diceritakan oleh Anas, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam siuman dari pingsannya, lalu Nabi mengatakan, barusan diturunkan kepadaku sebuah surah. Nah, ini jawaban Nabi. Ditanya oleh sahabat, kenapa engkau senyum setelah pingsan tadi? Apa jawaban beliau? Barusan diturunkan kepadaku sebuah surah. Lalu Anas berkata, lalu Rasulullah membacakan Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang begitu banyak. Fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat karena Rabbmu dan berkorbanlah. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang yang membenci kamu dialah orang yang terputus. Nah, berdasarkan hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, para ulama mengistimbatkan, mengambil suatu natijah, suatu pelajaran bahwa dianjurkan membaca bismillah kalau membaca di awal surah. Karena Nabi membaca Al-Kautsar dari awal, maka beliau membaca bismillah. Ketika membaca bukan dari awal surah, maka itu tidak ada contohnya membaca bismillah. Nah, dan ini kita membacanya boleh jahar ketika di luar sholat, tapi ketika sholat kita membaca baik ta'awuz maupun bismillahnya dengan secara sir, dengan secara berbisik. Lalu bagaimana dengan Shadaqallahul Azim? Nah, kan biasa itu selesai membaca Al-Quran lalu ditutup dengan Shadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Apakah ini ada dalilnya? Jawabannya, Shadaqallahul Azim itu tidak ada dalil membacanya ketika selesai membaca Al-Quran. Walaupun sudah biasa, walaupun sudah membudaya, tapi ingat, kebiasaan, kebudayaan bukanlah dasar daripada ibadah. Apa dasarnya ibadah? Dalil. Dalil dari Al-Quran, dalil dari As-Sunnah. Nah, karena sampai hari ini tidak ditemukan dalil dari As-Sunnah, dari Al-Quran, dari As-Sunnah, maka tidak disyariatkan kepada kita membaca Shadaqallahul Azim. Lalu kalau ada orang membacanya gimana, Ustaz? Nah, ini tergantung. Kalau orangnya dekat dengan kita, rasa-rasanya dia akan mendengar, menerima apa yang kita sampaikan, boleh kita sampaikan. Sebaiknya tidak pakai Shadaqallahul Azim.
Tapi kalau orangnya agak jauh dari kita, tidak ada hubungan, tidak ada hubungan emosional, tidak akrab dengan kita, ya malah jadi musuh. Nah, Wahabi dari mana lagi ini? Anti sedekah. Nah, ini berabe, ya. Karena menghindari mafsadat itu lebih didahulukan daripada mengambil manfaat. Nah, baik kita biarkan saja. Termasuk ya para ulama yang kita sampaikan tadi, al-lajnah daimah lil buhuth ya ilmiah wal ifta, itu juga mengeluarkan fatwa tidak disyariatkan membaca sadaqallahul azim, karena Nabi dengan secara umum telah mengatakan man amila amala laisa alaihi amruna fahuwa rad. Siapa yang mengerjakan amalan yang tidak sesuai dengan sunnah kami, maka ibadahnya akan tertolak. Nah, baik Bapak-bapak, saudara-saudara, sampai di sini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.